AA ada di sini juga. Harusnya AA yang tanya, kenapa kamu ada di sini? Di sini bahaya. Hai Paranoise, gue Syahabi dari Scary Things. Kalau lo suka action, perang, romance, bromance, lengkap pokoknya, sambil ngerayain Agustusan yang meriah ini, jangan lupa dengerin gue di Noise Audio Series, Antologi Lautan Api. Merdeka! Cepat! Lo pada inget gak sih, kita udah pernah cerita tentang uji nyali. Iya. Dan gue pernah bilang tuh, dari yang gue tahu ada 3 tingkatan dalam uji nyali. Iya. Gue gak usah kasih tahu kali ya, dan gue gak usah jelasin 3 tingkatan tuh apa aja. Tapi dari tingkatan yang pertama, lo inget kan, gue bilang kalau lo uji nyali tujuannya tuh buat datang ke satu tempat, buat ngerasain ada entitas apa di tempat itu. Kayak misalkan lo ke kuburan dan lo nyari ada hantu atau ada setan apa enggak di situ. Gimana kalau malam ini kita cerita tentang petaka uji nyali, tapi kita mulai dari tingkatan pertama dulu. Mungkin banyak dari kalian yang gak asing sama tempat uji nyali ini. Tempatnya itu terbuka untuk umum, dan ini tuh tempat untuk beristirahat orang-orang yang udah dipanggil duluan. Kuburan maksudnya. Iya bener Muy. Jadi cerita ini tentang uji nyali di salah satu makam di Jakarta Selatan. Sekitar tahun 2016, ada 5 anak kuliah yang penasaran sama tempat uji nyali ini. Mereka semua laki-laki, namanya kita sebut aja Agung, Aryo, Bobby, Demas sama Hashim. Mereka berlima ini tuh satu kampus dan kebetulan satu kosan juga. Soalnya kebetulan mereka semua tuh juga gak bisa ngeliat setan, jadi semuanya tuh berani banget Muy, Bi. Sekitar jam 12 malam, berangkatlah mereka berlima dari Depok ke tempat itu. Berarti emang sengaja mereka berlima buat uji nyali gitu ke sana. Bener Muy. Oh. Nah pas sampai mereka tuh masuk ke makam ini dan ketemu sama kakek-kakek gitu. Bisa dibilang kakek ini tuh kuncennya lah. Dikasih tahu tuh mereka spot-spot yang sering didatengin buat orang-orang uji nyali di sana. Oh, dibolehin sama kakek-kakeknya? Dibolehin Bi, jadi emang udah sering juga kayaknya orang datang ke sana buat uji nyali. Oke. Jadi ternyata di sana tuh emang udah terkenal banget penunggu-penunggunya. Kayak ada kuntilanak merah, pocong, genderuwo, kayak segala jenis sosok tuh kayaknya ada. Namanya juga makam kan. Tapi yang mereka berlima tuh yang gak percaya gitu-gituan, malah pas dikasih tahu tuh bukannya takut, tapi cekikikan gitu. Si kakek ini agak kesel ngelihatnya, tapi si kakek ini cuma ngomong, jangan kebanyakan ketawa-tawa ya di sini. Kalau kalian kenapa-napa, saya nanti nggak bantu karena kalian tidak menghargai. Ngedengar itu ya mereka berlima langsung diem sih. Walaupun dalam hatinya mereka tuh juga kayak masih tetap nggak percaya sama omongan kakek ini. Ya kayak apaan sih gitu. Karena saking nggak percayanya kan. Jadi kayak ngenyek gitu. Jadi itu tuh ada 2 sisi makamnya. Ada sisi kanan sama sisi kiri. Di kiri tuh kalau nggak salah yang ada sumurnya, dan sisi kanan tuh yang ada pohon besar banget. Akhirnya mereka bagi 2 tuh. Agung, Aryo, Bobby bertiga, sedangkan Demas berdua sama Hashim. Agung, Aryo, Bobby ke sisi kiri, sedangkan sisanya Demas sama Hashim ke sisi kanan. Ini gue ceritain dari point of view Agung, Aryo sama Bobby dulu ya, Moebi. Oke. Jadi pas mereka baru jalan gitu, karena jalanannya cuma setapak, akhirnya mereka jalannya tuh sebaris aja. Dan karena mereka bertiga, jadi gak ngerasa takut sama sekali. Si Bobby bercanda-canda lah ke Agung sama Aryo. Dia bilang, mana katanya serem, gak ada serem-seremnya, ini mah biasa aja. Sama aja kayak kita lagi jalan malam-malam di tempat sepi. Terus Agung sama Aryo di situ tuh ngeiyain omongan Bobby. Mereka tuh bilang, iya ya biasa aja banget di sini. Terus nggak lama, mereka lihat di kiri mereka tuh kayak ada pohon gede banget, tapi ada 2 pohon gitu kayak pohon kembar. Nah si Aryo tuh ngide lah duduk di bawah pohon itu dulu. Dia bilang, duduk di sini dulu yuk, kita sebat dulu aja gimana? Siapa tahu ada setan yang nyamperin kita. Buset. Di situ yang lain tuh langsung setuju buat duduk di sana, Moy, Bi. Akhirnya duduklah mereka bertiga di bawah pohon itu sambil ngebakar rokok dan ngobrol. Pas lagi ngobrol, tiba-tiba banget si Aryo tuh nyium wangi melati. Terus dia bilang lah ke teman-teman yang lain, lo nyium juga nggak? Gue nyium wangi melati nih. Terus mereka bilang kalau mereka tuh ternyata juga nyium. Akhirnya mereka nyari-nyari lah ke sekitar asal wanginya tuh dari mana. Nah pas dicium-cium lagi, ternyata tuh ada dari sumur yang gak jauh dari pohon tempat mereka duduk itu. Akhirnya karena mereka penasaran, disamperin lah sama mereka ke arah sumur itu. Pas sampai di sumur itu, mereka tuh ngeliat-liat lah ke sekitar, ada siapa sih sebenarnya.
Dan ternyata wanginya ini tuh kenceng banget dari dalam sumurnya itu Moebi. Oke. Diintip-intip lah ke dalam sumur itu sama mereka. Terus pas mereka lihat ke dalam sumur itu, tiba-tiba si Aryo tuh kayak kedorong dan nyaris jatuh ke dalam sumur itu. Tapi untungnya cepet-cepet ditarik tuh sama Agung sama Bobby. Jadi dia gak jatuh ke dalam sumur itu. Nah pas mereka habis narik Aryo, mereka tuh otomatis langsung ngebelakangin sumur itu kan. Tapi pas mereka ngebelakangin sumur itu, tiba-tiba mereka bertiga tuh ngeliat bener-bener di depan mereka ada genderuwo gede banget, warnanya hitam, lagi ngeliatin mereka bertiga dengan tatapan serem banget. Depan-depanan. Depan-depanan Moy jadinya. Set. Dari situ tuh mereka langsung kabur, bener-bener lari ngejauh dari arah sumur itu. Nah itu kan barusan cerita dari mereka kan. Ini gue mau ngebawain dari point of view-nya si Demas sama Hashim yang ngambil ke arah kanan. Nah sama aja kayak yang lain, mereka berdua tuh sotonya juga dapet banget Moy, Bi. Karena mereka berdua doang, mereka gak gabut kan. Jadinya mereka tuh kayak taruhan berdua gitu. Yang duluan ditampakin setan dapat 50.000. Pokoknya cekikikan lah sepanjang jalan sampai akhirnya mereka sampai tuh di satu makam yang baru banget. Tanahnya masih basah dan masih banyak bunganya. Itu tuh letaknya ada di sebelah kanan mereka. Mereka tuh berhenti di situ karena tuh kaget banget ngelihat ada perempuan lagi kayak posisi jongkok, rambutnya panjang sambil nunduk di makam itu. Kayak posisi-posisi lagi berdoa gitu loh Moebi. Tapi kan mereka kagetnya tuh karena itu tuh tengah malam kan. Kenapa bisa ada orang yang ziarah di makam jam segitu? Akhirnya mereka pelan-pelan lah jalan dan mau nyamperin ke perempuan ini. Soalnya posisinya kan mereka ngeliat perempuan ini tuh dari belakang. Terus pas mereka jalan dan makin ngedeket, mereka tuh dengar kalau perempuan ini tuh ternyata lagi nangis-nangis di makam itu. Akhirnya Demas ngide lah buat nyapa. Niatnya tuh mau nemenin si perempuan ini kan. Terus habis itu dia sapa nih perempuannya. Demas pegang bahunya sambil bilang, "Mbak, gak apa-apa." Abis disapa Demas, perempuan ini tuh nengok ke Demas sama Hashim. Pas nengok ke belakang, perempuan ini tuh ternyata mukanya tuh ancur banget Moy, Bi. Matanya cuma satu, terus itu senyum lebar banget. Terus dia ketawa-tawa sambil berdiri. Anjing. Abis dia berdiri, dia tuh langsung terbang ke arah pohon yang gede banget sambil ketawanya tuh ngelengking banget. Ngeliat itu Demas sama Hashim tuh langsung lari berusaha kabur ngejauh dari kuntilanak itu. Dan pas lagi lari, mereka berdua tuh ngerasa kalau di belakang mereka tuh juga ada yang ikut lari kan. Karena mereka mikir kalau yang ikut lari itu teman-teman mereka yang lain, akhirnya mereka berdua tuh agak lega kan. Tapi mereka berdua juga refleks tuh nengok ke belakang buat mastiin itu teman-teman mereka atau bukan. Dan pas mereka nengok ke belakang Moy, Bi, mereka tuh ngeliat pakai mata mereka sendiri kalau yang ikutan lari di belakang mereka tuh sosok kepala buntung. Jadi cuma ada dari bahu ke bawah doang, kepalanya tuh gak ada. Pas ngeliat itu mereka teriak dan lari makin kencang lagi kan. Nah abis mereka lari, akhirnya mereka semua tuh ketemu di satu titik, di pintu masuknya si makam itu. Akhirnya mereka berlima langsung mutusin untuk pulang langsung dan gak sempet ketemu si kakek itu lagi. Jadi bener-bener mereka tuh abis ngeliat setan itu langsung pulang semua. Ya. Wah anjir, gue penasaran banget sih. Itu TPU di Jakarta Selatan, Nat? Iya bener Bi, gue gak bisa nyebutin sih sebenarnya namanya apa. Tapi TPU ini tuh terkenal banget lah di Jakarta Selatan untuk tempat uji nyali. Tapi dengan yang isinya ada kepala buntung, kayaknya kita tahu sih di mana, Bi. Cerita ini kejadiannya di tahun 2010. Ada satu peer group gitu, yang mereka udah temenan dari SMP. Ada 6 orang, 3 cewek 3 cowok. Namanya Bagas, Dito, Omar. Terus yang ceweknya Vega sama 2 lagi cewek. Nah mereka berenam ini nginep di sebuah villa di daerah Cipanas. Villanya tuh kayak kumpulan villa banyak dalam satu kawasan gitu loh Nat, Muy. Kayak di satu perumahan gitu. Gue gak tahu pasti sih dalam satu perumahan apa enggak. Tapi ya intinya mereka berdekatan lah si villa ini. Cipanas itu mana sih? Puncak. Puncak Iya ya? puncak sananya lagi Muy. Oh. Nah mereka tuh nyewa salah satu villa di situ. Nah di tahun 2010 itu mereka udah pada kerja kayak umur 20-an gitu lah, di tempat yang beda-beda. Udah tuh singkat cerita, si Vega ini udah nyewa villa itu buat long weekend. Jadi kayak misalkan mereka nginep di hari Kamis, Jumat sama Sabtu. Kamis malam itu mereka jalan tuh dari Jakarta, touring naik motor sekitar jam 7 atau 8 malam lah. Jadi sebelum jam 12 malam mereka tuh udah nyampe dan bisa santai-santai sebelum istirahat. Udah tuh mereka nyampe, villa ini tuh posisinya di tengah villa lain gitu loh. Jadi kayak di tengah-tengah di antara si kawasan villa itu. Dan ternyata di sekitar situ tuh banyak villa yang terbengkalai gitu Nat, Muy.
Tapi pagarnya beda kan? Pagarnya beda-beda. Oh iya, iya. Jadi kayak emang berdekatan aja. Cuman banyak banget villa-villa yang udah nggak kepake, Iya. udah kelihatan rusak banget gitu. Bener-bener ditinggalin gitulah. Nah, Omar, Dito, sama Bagas yang suka banget horor, ini tuh udah punya pikiran-pikiran buat datengin si villa-villa kosong gitu. Nah, si Vega sempet bilang, jangan macem-macem bego, kita mau seneng-seneng di sini. Terus Bagas tuh bilang, oh enggak, ini Dito kok bercanda mulu dia emang. Udah tuh di malam itu, Kamis malam berarti malam Jumat ya. Itu tuh mereka ngobrol-ngobrol di teras sambil pada ngerokok. Sampai sekitar jam 2an malam mereka pada tidur tuh. Kecuali Omar. Omar ini sebelum tidur sama teman-temannya, dia beli rokok dulu. Nah, besok paginya, hari Jumat nih, si Omar cerita ke Bagas. Gas, tadi malam gue ngelewatin villa kosong. Gue denger ada suara anak kecil nangis. Oh. Terus si Bagas bilang, hah terus gimana? Ya gue kebut lah motornya. Udah tuh dari situ Bagas bilang, panggil Dito, kita uji nyali lah, ibarat kata gitu. Jadi di malam ini mereka tuh bakal uji nyali. Mereka nyebutnya tuh eksplorasi. Nah cuman si Bagas bilang, jangan sampai ketahuan yang lain. Akhirnya di malam itu mereka bakar-bakar, seru-seruan sampai jam 12an malam. Belum pada tidur tuh. Sampai akhirnya jam 1:30 malam baru pada tidur tuh cewek-cewek. Nah barulah pada ngendap-ngendap. Mereka keluar sampai di villa kosong yang dibilang sama Omar tadi. Dito langsung tuh dia bikin keributan di dalam situ. Dia teriak-teriak, woi, mana sini lu yang gangguin temen gua? Set. Nah di situ mereka kayak ngelakuin si uji nyali atau eksplorasi itu tuh emang bawa senter tembak. Dan pas di senter-senterin di dalam villa itu tuh nggak ada apa-apa Nat, Moy. Mereka masuk tuh ke dalam villanya, lebih masuk ke dalam lagi. Terus posisinya tuh Bagas sama Dito di depan, Omar tuh di belakang mereka berdua. Nah terus di situ Dito lagi nyenter-nyenter gitu Nat, Moy. Si Omar kan paling belakang kan. Si Omar ini kayak dilemparin barang gitu kena punggungnya. Kaget dong dia. Apaan tuh? Pas disenterin, ternyata itu tuh kayak patahan kayu gitu. Terus Dito teriak, woi mana lu sini yang lempar? Disenter tuh sama Dito ke arah tempat yang lempar si Omar tadi. Ternyata pas disenterin, itu tuh ternyata anjing, warnanya hitam semua, tapi gak gonggong sama sekali. Oh. Anjingnya bener-bener kayak cuman duduk diem gitu doang. Kayak ngajak main maksudnya dia ngelempar. Gue gak tahu ngajak main apa enggak ya, tapi bener-bener anjing ini gak gerak apa-apa dan gak bersuara pun. Dilempar tuh batu sama anak-anak, tapi anjingnya gak kenapa-napa, malah tembus. Terus teriak tuh si Dito di situ, siluman. Dilempar lagi sekali lagi, si anjing ini berubah jadi asap dan hilang gitu aja. Anjing. Di situ Omar udah mulai takut tuh. Udah yuk kita cabut aja, nggak usah lanjut gitu. Tapi beda, si Dito sama Bagas tuh malah bilang kayak enggak kita lanjut. Udah tuh akhirnya mereka lanjut lagi. Mereka masuk lagi ke dalam villa itu, makin ke belakang, ke daerah belakang villa ini. Nah dan di villa ini tuh di bagian belakangnya, di halamannya, itu kayak ada kolam berenang gitu Nat, Moy. Yang kayak udah kering, gak keurus, banyak daun-daun kotor gitu-gitulah. Dan di samping kolam berenang ini kayak ada ruangan bilas gitu. Kayak kalau misalkan lo habis berenang, mandi bilas di kamar mandi gitulah. Disenterin tuh ke bagian situ sama si Bagas. Ternyata pas disenterin ke sana, kayak ada sempet sekelebat bayangan putih lewat gitu loh, set gitu. Terus mereka sempet kaget tuh kayak, wah apaan tuh? Coba kita ke situ. Mereka jalan tuh pelan-pelan ke arah si Bilik itu ya? iya si tempat ruangan bilas ini. Dan ruangan kamar mandi bilas ini tuh kayak rada ketutup gitu loh Nat, Moy. Dari situ pintunya tuh ditendang sama Bagas. Terus disenterin ke dalam, ditembak tuh senternya ke dalam. Ternyata di dalam ruangan bilas ini ada sosok anak kecil di situ, duduk ngeringkuk sambil nunduk. Jadi kayak palanya tuh ketutupan sama lututnya gitu loh. Bayang gak sih? Iya. Itu bayangan anak kecil tuh berarti? Bukan bayangan, sosoknya Moy. Yang tadi dia lihat akan ada bayangan kan? Berarti itu anak kecil itu dong? Nah sebenarnya tadi nggak kelihatan, kayak cuman sekelebat putih doang. Oh. Nah ternyata mungkin tuh sosoknya kan. Iya. Di situ semua ngelihat, cuman Omar setelah udah ngeliat sosok anak kecil yang nggak kelihatan mukanya ini, Omar tuh langsung tutup muka karena dia udah takut banget, dia nggak berani. Dito teriak di situ, woi ngapain lu di sini? Tiba-tiba si sosok anak ini berdiri, terus dia nengok ke depan, dan anak kecil ini ternyata sosoknya tuh mukanya putih semua dan bola matanya full hitam. Terus si anak ini nunjuk ke arah Omar, dan sosok anak ini berubah wujud tiba-tiba jadi anjing hitam tadi, Nat, Moy. Tapi lama-lama si anjing hitam ini tuh berdiri, terus badannya jadi gede banget, jadi kayak genderuwo berbulu hitam gede banget gitu loh.
Anjing berubah-berubah Gila. deh. Berubah-berubah. Mm-mm. Terus dari situ Dito sama Bagas ikutan teriak karena udah takut banget. Wah anjing, cabut-cabut, ini siluman bego. Mereka lari kenceng banget. Dan sempet di situ Omar tuh jatuh Nat, Moy. Tapi untung cepet dibantuin sama temen-temennya. Dan akhirnya mereka keluar tuh dari villa itu. Udah jauh dari sana, udah deket dari villa tempat mereka nginep. Dito bilang, udah abis ini lu pada mandi ya, cepet-cepet. Di situ tuh Omar udah pucet banget mukanya Nat, Moy. Padahal dia satu-satunya yang gak ngelihat makhluk ini kan. Iya. Tapi dia yang paling penakut ternyata. Ya. Terus Dito juga bilang, jangan sampai cewek-cewek pada tahu ya, kita nggak usah bilang apa-apa. Udah tuh, mereka bertiga mandi, terus mereka tidur di depan TV sambil ngidupin lampu, karena mereka bertiga juga ternyata takut, udah nggak berani lagi. Nah, singkat cerita, besok paginya semua orang udah pada bangun, kecuali Omar. Dan ternyata pas ditepok-tepok kayak digoyang-goyangin, Omar ini nggak bangun-bangun. Meninggal. Enggak Nat, napas, tapi badannya tuh dingin dan kaku. Cuman digoyang-goyangin ditepok-tepok tuh nggak bangun-bangun si Omar ini. Si Vega nanya ke anak-anak, lu tadi malam pada ngapain? Pada dari mana? Nih anak kenapa nih? Si anak-anak pada nggak mau jawab, pada nggak berani ngasih tahu sejujurnya apa gitu ya. Akhirnya si Vega ini inisiatif lah. Dia nelpon kenalannya dia, kayak ustadz muda gitulah. Diceritain kondisinya gimana ke temennya lo telepon. Dan dari seberang sana si ustadznya ini ngomong, lo di daerah mana? Pulangnya kapan? Dikasih tahu sama Vega, gue di daerah Cipanas, villanya di sini. Baliknya sebenarnya harusnya hari ini, hari Sabtu. Ya udah kata ustadznya dari seberang sana, udah tunggu aja gue di sana, jangan kemana-mana dulu. Nah tapi lu pastiin ya, si temen lu ini, lu kayak temenin dia di sampingnya, dan lu yasinan di samping dia, dan ganti-gantian, jangan sampai yasinannya berhenti sampai gue datang, kata ustadznya gitu. Anjing berarti kondisinya si Omar udah hancur banget dong sampai kayak gitu ya. Nah mungkin ya Mu ya. Udah tuh singkat cerita, si ustadz ini kayak siang menuju sore gitu nyampe lah ke tempatnya si anak-anak ini, ke villa itu di Cipanas. Akhirnya diceritain tuh detailnya sama si Bagas dan Dito ke ustadz ini, karena emang udah dipaksa sama ustadznya, biar temennya bener-bener bisa sembuh lah dan bisa bangun lagi gitu. Udah diceritain kejadiannya gimana, kronologinya juga. Ustadznya bilang, yaudah anterin gue ke tempatnya. Mereka datang lagi tuh di sore itu ke villa yang ya berhantu itulah, yang tadi malam mereka datengin buat uji nyali. Mereka ke villa itu, dan si ustadz ini ngambil kayak tanah di area si villa itu loh, kayak diambil segenggam, terus balik lagi ke villanya dan ditabur ke sampingnya Omar ini. Sambil si ustadz ini kayak bawa air segelas sama daun bidara. Gue nggak tahu daun bidara ini kayak khasiatnya apa gitu ya, cuman ini mungkin cara si ustadznya buat nyembuhin si Omar gitu. Udah tuh dia racik-racik sambil doa-doa terus, dan kayak diciprat-cipratin ke Omar. Dan gak lama dari situ, untungnya Omar bangun Nat, Moy. Tapi bangunnya ini kayak mendadak ngos-ngosan gitu loh, kayak kaget banget pas baru bangun. Udah tenangan, diceritain sama si Omar apa yang kejadian pas dia tidur gitu ya. Jadi ternyata Nat, Moy, di dalam tidurnya Omar ini, Omar tuh kayak di dalam sebuah hutan yang sekelilingnya dia tuh pohon-pohon gede banget. Terus dia tuh kayak diikat sama akar-akar pohon gitu, jadi gak bisa gerak sama sekali. Kayak diculik gitu ya? Dan di depannya Omar ini, di dalam mimpinya dia itu berdiri si anak kecil yang tadi malam mereka lihat. Depan muka dia persis melototin si Omar sambil nyengir lebar banget. Dan Omar di situ bahkan gak bisa teriak sama sekali, gerak pun gak bisa karena dia diikat sama si akar-akar itu kan. Dan Omar bilang rasanya tuh kayak berjam-jam dia di situ bener-bener dipelototin sama si anak kecil ini. Jadi kayak jiwanya Omar ini ditahan dalam mimpi sama si anak kecil ini loh. Iya. Kayak film Insidious gitu. Tapi untungnya ya setelah didoain sama si ustadz ini, dia bisa bangun. Anjing, dijelasin gak kenapa Omar yang dipilih buat dirasukin Bi? Karena kan yang sotoy mereka berdua kan temennya kan. Gue gak tahu ya Mui, cuman ya mungkin ada hubungannya sama yang kayak kita tahu. Kalau misalkan kita paling takut tuh kayak energinya tuh masuk ke kita gitu loh. Jadi gampang banget kita kena. Ya bisa jadi sih. Atau juga apa karena Omar orang pertama yang lihat ya? Jadi ada 4 orang cowok. Mereka semua masih SMA, anak-anak Jakarta. Namanya Avan, Aldi, Bismo, sama Dadang. Kejadiannya terjadi di tahun 2011-an. Mereka lagi jalan-jalan kelilingin Jakarta, dan mereka tuh gak berasa habis kesana kemari nongkrong. Pas mereka ngeliat jam, itu di jam 11 malam. Nah buru-buru lah mereka pulang. Dan mereka ini OTW naik kereta. KRL Moy. Iya KRL.
Ngiterinnya soalnya ngiterin Jakarta doang gitu. Jam Oke. 11 malam OTW, turunlah mereka di stasiun Manggarai. Nah, Avan ingat sesuatu kalau misalnya stasiun Manggarai ini angker. Ditambah pas lagi jalan ke stasiun Manggarai, mereka tuh lagi cerita-cerita horor gitu di kereta. Avan ngajakin lah mereka bertiga, teman-temannya ini, pada berani nggak buat nunggu sampai jam 12 malam di stasiun Manggarai itu. Apalagi mereka semua tahu kalau misalnya stasiun Manggarai itu punya sebagian tempat angker, yaitu di tempat yang biasa parkir kereta lama atau yang gak berfungsi gitu loh. Tau gak lo? Yang di belakang-belakang situ. Iya. Karena Aldi ngerasa tertantang dan gak mau kalah, dia yain lah ajakan si Avan ini. Nah, si Dadang sama Bismo itu takut. Pun udah dipaksa berkali-kali sama mereka, ini dua orang ini tetap takut. Akhirnya Dadang sama Bismo pulang lah naik ojek dari stasiun Manggarai. Tinggal mereka berdua, Aldi sama si Avan. Aldi sama Avan setengah jam tuh nunggu sampai setengah 12 sambil jalan ke arah belakang sana. Dan pas sudah jam 12 teng, mereka jalan lagi makin ke dalam bagian stasiun Manggarai yang angker itu, yang tempat buat parkir itu. Pas sampai jam 12, mereka berdua tuh gak ngerasa apa-apa. Kayak gak ngerasa ada apapun sama sekali lah. Padahal udah sepi dan udah tengah malam juga kan. Akhirnya Aldi bilang kayak, Van, kita tunggu sampai jam 1-an yuk, sekalian uji nyali. Nanggung soalnya kan udah di sini, gimana? Avan yang emang basicnya nggak penakut ngeyain aja, maksudnya ya udah ayo. Kalau misalnya emang mau uji nyali sama Aldi di sini ya nggak apa-apa aja. Duduklah mereka di sana sambil sebat sambil ngobrol sampai hampir 20 menitan. Mereka nggak ngeliat apa-apa dan nggak ngerasa apa-apa, nggak ngerasa sama sekali. Aldi rada sebel, dia bilang lah kayak, ya ternyata nggak serem lagi gimana ya gitu. Avan bilang kayak, ya mungkin Manggarai yang emang gede itu punya berbagai spot serem dan bukan di tempat mereka. Jadi ya mereka mikir kayak, apakah kita harus pindah ke tempat lain buat ngetes stasiun Manggarai itu serem atau enggak. Nah pas banget Avan ngomong kayak gitu, tiba-tiba mereka tuh denger Nat, kayak ada suara cewek melengking ketawa entah dari mana arahnya. Panik lah mereka kan, kayak mereka deg-degan banget. Ternyata mereka mendengar sesuatu walaupun belum ada sosoknya. Pas Avan kepanikan banget, Aldi yang sebenarnya juga panik, dia tuh coba nendangin Avan. Dia bilang kayak, ya udah nggak apa-apa Van, kan nggak ada sosoknya juga, jadi tenang aja. Selama mereka nggak ngeliat ada sosok, ya mereka merasa ya masih aman-aman aja lah. Jadi tuh akhirnya mereka 5 menitan diam, nenangin diri, sebat pokoknya nggak ngobrol sama sekali. Akhirnya mereka ngeliat, ternyata udah jam 12:30. Avan ngajakin balik tuh, tapi si Aldi nahan Avan. Si Avan firasat tuh udah kayak jelek gitu loh, soal jadi kayak maksa Aldi buat pulang. Tapi Aldi batu banget bilang kayak, ya kan kita dari awal udah bilang stay jam 1, nanggung Van bentar lagi. Nah pas Aldi lagi nahanan Avan kayak ngoceh sendiri kayak gitu, tiba-tiba Aldi tuh diam sendiri. Yang tadi tuh dia ngomong, ayo Van, masa lu cabut segala macam lagi nyerocos kayak gitu Bina, tiba-tiba diem. Bener-bener diem kayak badannya pun juga jatuh. Tadi kan mereka duduk sambil sebat kan, tiba-tiba prak jatuh sendiri gitu loh. Si Aldi ini. Nah si Van panik lah ngeliat temennya kegeletak kayak gitu. Dia maksa Aldi buat bangun, kayak dibangun-bangun, ditarik-tarik tangannya pun juga si Aldi tuh bener-bener gak sadar lah. Bener-bener pingsan gitu ya. Bener-bener pingsan Bi. Si Avan ini sebenarnya panik banget. Cuman karena dia ngeliat gak ada orang sama sekali yang melintas di sekitar mereka, akhirnya si Avan tuh kayak mencoba membangunkan Aldi sendiri gitu loh. Ditepok-tepok badan Aldi, ditarik-tarik rambutnya, gak bangun-bangun nih si Aldi ini. Sampai akhirnya tiba-tiba pas si Avan ini duduk di sebelahnya Aldi dan udah gak nyentuh Aldi sama sekali, Aldi ini bangun dari tidur lebih Nat. Pas bangun dia tuh langsung nyekek Avan. Waduh, nyekek Avan tuh kenceng banget. Kenapa gitu? Nah pas si Avan ini kan panik banget kan Nat. Tiba-tiba Aldi tuh ngomong, kamu nungguin aku kan? Waduh. Tapi suaranya si Aldi ini berubah jadi kayak suara cewek. Wah di situ tuh Avan bener-bener takut banget Nat. Dia tuh mau kabur cuman nggak tega karena dia tahu kalau misalnya si Avan ninggalin Aldi, ya Aldi makin hancur lah kondisinya kondisi lagi kayak gini kan. Avan tuh cuma bisa megang tangannya si Aldi kenceng-kenceng biar si Aldi ini nggak kemana-mana dan nggak ngapa-ngapain. Karena takutnya ya dia makin nyekek si Avan makin kemana-mana lah kan urusannya. Pas dipegang kenceng banget tangannya si Aldi ini, si Avannya cuma bisa denger Aldi tuh teriak-teriak doang Nat. Nggak ngapa-ngapain selain teriak-teriak doang. Avan bener-bener ngilangin rasa takutnya buat ngejagain Aldi lah. Nah sebenarnya Avan ini nggak deket sama agama, tapi dia coba kayak baca doa, baca surat yang dia bisa baca biar temennya nggak kenapa-napa. Sampai akhirnya pas Avan ini lagi ngebaca-bacain doa, tiba-tiba tuh Aldi bisa ngelepasin tangannya dia dan dia tuh lari dari Avan. Ya. Avan ngejar tuh si Aldi kan. Nah tapi Aldi tuh lari kencang banget dan dia tuh ngumpet di balik-balik gerbong. Waduh. Di gerbong-gerbong tua itu loh. Di satu sisi Avan gak mau ngejar Aldi karena takut banget. Cuma di sisi lain Avan tuh gak mau ninggalin Aldi karena dia mikir kayak yang ngajakin ke Manggarai itu dia, yang ngajak uji nyali itu dia. Masa dia ninggalin temennya kan lagi kayak gini. Akhirnya Avan beraniin diri buat jalan ngiterin kereta itu buat nyari si Aldi. Jalan tuh dia sendirian, bener-bener gak ada yang lewat sama sekali.
Sambil jalan, si Avan tuh sambil teriak-teriak, di Aldi, Aldi. Tapi teriaknya gak kenceng ya, kayak manggilin biasa kayak gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba si Avan denger ada suara kayak duk 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 gitu dari atas. Dari atasnya dia nih. Nengoklah si Avan ke atas, ke arah atas nih, ke arah ternyata gerbong kereta. Di atas-atasnya atap gerbong gitu ya. Iya. Tapi ini si Avan tuh jalan tuh di luar gerbong ya, Bi, bukan di dalamnya ya. Iya, iya. Nah pas Avan tuh nengok ke atas gerbong, dia tuh ngeliat banyak banget sosok kuntilanak yang berdiri dan ngeliatin dia Wow. di atas gerbong itu. Larilah si Avan kenceng banget buat ngindarin si gerbong itu. Sayang pas dia lari, akhirnya dia tuh ngeliat dari kejauhan ada si Aldi lagi kayak tiduran gitu di atas tanah gitu. Disamperin lah si Aldi ini sama si Avan. Dipanggil-panggilin, dipukul-pukul, si Aldi pokoknya nggak bangun sama sekali. Sampai sekitar 5 menitan, akhirnya Aldi bangun. Aldi bangun kayak sama kayak lo yang cerita itu, Bi. Pas bangun tuh kayak kaget gitu loh. Nah tapi bedanya pas Aldi bangun itu, Aldi tuh langsung lompat dan lari kenceng. Dikejar lah sama si Avan kayak, Di lu kemana, Di lu kemana, Di? Nah ternyata pas lagi lari itu, si Aldi tuh udah sadar. Langsung kayak maksudnya pas bangun tuh udah sadar gitu, Van kita cabut sekarang Van. Jadi mereka tuh lari pergi ngindarin si gerbong-gerbong tua ini. Dan semenjak saat itu ya Avan sama Aldi udah bener-bener gak berani lagi ke stasiun Manggarai, apalagi pas malam-malam. Berarti si gerbong lama itu tuh isinya sarang kuntilanak ya, Moy? Gue gak bisa bilang itu sarang kuntilanak atau enggak, Nat. Tapi yang gue tahu ya emang tempat terkenal, tempat spot paling angker di Manggarai ya di gerbong-gerbong tua itu kan. Karena kayak lo ngelewatin siang, ngelewatin sore, pas lo ngelintasin gerbong kereta yang udah tua itu lo masih ngerasa merinding kan. Iya, Padahal serem belum sih. gelap kan. Tapi kira-kira kenapa si Aldi bisa tiba-tiba ngos-ngosan gitu ya, Mo ya? Padahal kan yang ngelihat kejadian aneh itu si Avan kan. Iya, Iya, iya. gue gak tahu juga kenapa. Mungkin bisa jadi pas si Aldi lagi kesurupan, mungkin dia juga ngerasa apa yang si Omar kan. Iya. Mungkin ya bisa jadi ya. Mungkin dalam tidurnya dia ada sesuatu yang dia alamin juga gitu ya. Iya, tapi gue gak tahu sebenarnya Aldi ngerasa apa, karena gue gak dapet cerita Aldi kenapa pas saat itu. Waduh. Gara-gara uji nyali kayak gini nih. Maksud gue si orang-orang yang mau uji nyali ini nih sebenarnya tujuannya kan pengen ngeliat hantu kan. Benar. Maksudnya kalau dia ngeliat hantu berarti tujuannya bercapai nih. Benar. Iya. Tapi begitu muncul hantunya dan mereka ngeliat dengan mata kepala sendiri, ujung-ujungnya takut sendiri anjir. Iya. Jadi kayak sama aja bohong gak sih si uji nyali ini? Ya karena gue mikir kayak seberani-beraninya lo kalau misalnya ditampakin ya lo pasti akan takut juga kan. Bener. Jadi gimana pun kita kondisinya, menurut gue jangan main-main sih sama uji nyali. Karena kalau misalkan emang bener-bener lu pengen uji nyali nih, pengen ngeliat setan atau hantu gitu ya. Iya. Kalau misalkan lu udah tahu dari awal lu bakal ngeliat hantu, kenapa lu masih uji nyali anjir?